Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang ini atau sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, tabarakallah, puji syukur, setelah kira-kira 2 tahun lebih mungkin ya, kita tidak bisa berkumpul untuk kajian kita di masjid yang kita cintai ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dan Masya Allah kita kumpul ini melanjutkan bahasan yang 2 tahun lalu tertunda. Masya Allah, iya, luar biasa. Tahu nggak ibu bapak? Iya, ada hal yang luar biasa, jujur ibu, jujur ayahanda semuanya ya. Ada kata-kata kalimatnya bahwa menunggu keinginan atau menunggu sesuatu yang baik, maka pahala menunggu itu seperti halnya telah mendapatkan kebaikan tadi. Bisa dipahami bunda maksudnya? Kalau kata-kata gini, intidharu waktu sholat kas sholat. Kalau ibu bapak menunggu waktu sholat, maka saat menunggu waktu sholat itu pahala sholat. Menunggu waktu sholat itu sudah dapat pahala sholat. Bisa dibayangkan 2 tahun nunggu majelis taklim, selama 2 tahun itu pahala majelis taklim dapat. Itu bagi ibu bapak yang nunggu. Kalau nggak nunggu mah nggak dapat. Ibu bapak nunggu nggak pengajian itu? Nunggu nggak bunda? Kangen nggak? Masya Allah, itulah dahsyatnya. Walaupun kita tidak sempat kajian karena memang situasi, tapi ada rasa kangen, lalu menunggu, selama menunggu itu pahala itu didapatkan. Itulah ketika beristilahnya apa ya, bertuhankan ataupun kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kata-kata yang indah ketika kita menunggu kebaikan, maka kebaikan itu setelah didapatkan secara pahalanya. Masya Allah. Jadi tidak ada masalah dengan mengatakan 2 tahun kami tidak kumpul untuk mengadakan pengajian ini, tapi jangan dikira selama 2 tahun kita tidak mendapatkan pahala di sini. Tetap mendapatkan pahala di sini. Karena kami pun ada jadwal. Kan selalu diingatkan, Sabtu ini, Sabtu atau Minggu ini, Senin ini betring bunyi. Al-Hakim ini, aduh libur. Kenapa? Covid. Tapi pahala sudah dapatkan. Dicatat sama malaikat. Masya Allah, seperti itu ya. Ibu bapak juga Pak, kalau lagi pengajian, sebenarnya sih hari ini kajian, tapi ada itu, karena ini. Jadi Masya Allah, qadarullah, semuanya terjadi dan semuanya Masya Allah mendapatkan hikmah yang indah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lihat Yaumul Hisab. Iya. Dan pernah saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan bunda ayahanda masih ingat, sebelum masuk hisab ini ada yang namanya yang disebut dengan alam mahsyar. Dan saya tidak perlu ulangi lagi seperti apa alam mahsyar, namun di situ selama 50.000 tahun orang berkumpul di sana hanya menunggu pintu hisab dibuka. Masih lupa ya semua? Masih ingat maksud saya? Iya, lupa. Iya 2 tahun, tapi ingat bunda ya, lihat saya akan gambarkan singkat sekali. Iya, mudah-mudahan karena kita terlalu lama ya, tapi digambarkan singkat bunda. Hidup di dunia ini adalah hidup yang begitu cepat. Setelah cepatnya hidup di dunia ini yang kita alami, kita akan wafat. Kapan kita wafat kita tidak tahu. Setelah kita wafat kita akan di alam barzakh.
Ingat semuanya ya, atau di alam kubur. Kita tidak tahu di alam kubur, namun yang jelas kita di alam kubur sampai kiamat datang. Sampai kiamat tiba. Kita berada di alam kubur. Iya. Setelah di alam kubur, nanti ada yang ditidurkan dengan nikmat, dengan nyenyak. Siapa mereka? Mereka yang ditidurkan adalah mereka orang-orang yang wafat husnul khatimah. Ketika bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, dan selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka apabila termasuk yang wafat husnul khatimah ditidurkan. Masya Allah. Tapi ada juga yang wafatnya tidak husnul khatimah, lebih daripada husnul khatimah. Tapi apa? Plus husnul khatimah dan ada gelar lain syahid, syuhada. Maka disitulah Al-Quran mengatakan ala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang wafat syahid. Dua itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir itu pastinya adalah yang disebut dengan azab kubur. Bisa dipahami itu ya, tiga nih. Kita mau pilih yang mana nih? Yang mukmin, mau husnul khatimah apa syahid? Mau yang mana bunda? Masuk surga lah yang mana? Mau husnul khatimah? Mau sekarang? Jangan dulu katanya mau, tapi kalau sekarang masih nggak mau ya. Tapi itulah kenyataannya manusia terkadang ya. Karena ibu punten, bapak punten, harus saya sampaikan sama ibu dan bapak, kita seakan-akan mengatakan kematian itu menakutkan. Padahal bagi orang yang beriman, kematian ini adalah jumpa dengan kekasihnya yang mencintai tanpa batas. Siapa? Allah. Allah. Iya. Hanya terkadang kita ini karena kehidupan di dunia ini, iya, membuat ada yang sesuatu lebih dicintai ketimbang Allah, maka seakan-akan perjumpaan dengan Allah itu berat buat kita. Malah kita ini masih hidup betah di mana? Di dunia. Apakah ada para nabi ketika ditawarkan antara hidup dan wafat lalu memilih hidup? Mereka jawabnya apa? Ar-Rafiqul A'la, jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah. Itulah para nabi. Kenapa? Kerinduannya itu dahsyat kepada Allah. Kerinduannya itu dahsyat kepada Allah. Iya. Coba cek baik-baik. Maka setiap nabi ditawarkan ketika mau wafat, karena tidak ada nabi satu orang pun kalau nabi itu mau wafat kecuali ditawarkan. Penawarannya adalah dengan mengatakan mau hidup di dunia atau mau diambil nyawanya sekarang. Para nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la, aku ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah itu sangat dahsyat sekali. Sampai ada perkataan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Iya. Maka saat itu wafat kita ini dikuburkan, ditanya munkar nakir, setelah itu punten nanti di alam mahsyar kita kumpul. Di alam apa bunda? Mahsyar. Mahsyar itu alam yang pernah saya sampaikan, saya tidak akan detail lagi karena pernah di pertemuan yang lalu, 2 tahun yang lalu, dengan menyebutkan tempat yang gelap gulita, orang berdesak-desakan, panasnya luar biasa, sampai seperti 9 jengkal matahari dari kepala, sampai tenggelam dengan air keringat, 50.000 tahun lamanya. Dan punten, tanpa ada duduk sebentar pun. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Semua manusia berdiri pada waktu itu dan tidak minum dan tidak makan. Subhanallah, 50.000 tahun. Bisa dibayangkan bunda, kalau seandainya kita saja sholat taraweh, imamnya membaca 1 juz saja, pegal kita ini. Dan kita akan bilang, mengatakan kapok saya sholat di sini. Ya, karena apa? Imamnya kepanjangan. Ini bayangkan bunda, punten, 50.000 tahun berdiri tanpa duduk, 50.000 tahun berdesak-desakan, 50.000 tahun kepanasan, 50.000 tahun kegelapan, 50.000 tahun tenggelam dengan air keringat, berdiri tanpa makan, tanpa minum. Subhanallah. Apa yang diinginkannya? Hanya satu, menunggu pintu hisab dibuka. Itu saja.
Menunggu, ya Allah bukakan pintu hisab. Dan pernah saya sampaikan, akhirnya datang ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa membuka pintu hisab. Masih ingat mungkin, kebayang sama bunda ya. Datang ke Nabi Ibrahim, tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Musa, tidak bisa membuka pintu hisab. Datang ke Nabi Isa pun tidak bisa membuka pintu hisab. Dan akhirnya datang kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membukakan pintu hisab. Maka disitulah pintu hisab dibuka. Inilah kajian kita pada hari ini, sore ini. Buka pintu hisab, Masya Allah. Begitu pintu hisab dibuka, ya Rabbana, saat pintu hisab dibuka, kalau dibuka, udah dimulai apa belum kira-kira? Belum. Tokonya udah buka belum? Udah buka, tapi apa? Belum menerima pelanggan. Nah gitu. Apakah begitu dibuka? Tidak. Udah dibuka tokonya, tapi tunggu siap-siap semuanya, mungkin demikian. Begitu pintu hisab dibuka, orang sudah siap dihisab semuanya. Kita sudah siap semuanya. Dan Masya Allah, disitulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan, pintu hisab sudah dibuka. Maka sebelum dimulai hisab ini, Allah katakan, aku akan pilih 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, bunda, berapa orang? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Jadi belum mulai hisab, tapi Allah sudah pilih 70.000 orang untuk masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang. Siapa yang 70.000 orang ini? Pastinya umat Muhammad. Lalu pertanyaan berikutnya, ada kriterianya nggak yang 70.000 orang ini? Ada. Ada yang tahu siapa yang pertama? Humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Bukan berarti ruqyah itu haram. Silahkan. Tapi punten, tidak minta. Tolong dong ruqyah saya. Mungkin ada ibu mengatakan, waduh saya mah udah nggak dapat deh. Kenapa saya minta diruqyah? Tenang, memangnya masuk surga dari situ saja. Ini yang 70.000 tanpa dihisab. Masya Allah, siapa mereka yang tidak minta diruqyah? Iya. Yang keduanya, siapa mereka? Wala yaktawun, yang tidak menggunakan kai. Tahu pengobatan kai? Seperti apa kai ini? Kalau ruqyah kita tahu kan, ruqyah. Iya. Dan enak yang paling ruqyah ini terkadang punten sekali. Orang minta diruqyah, tapi dengan syarat sebenarnya. Apa? Orang yang minta diruqyah ini setelah diruqyah harus bisa membaca Quran untuk bisa meruqyah sendiri. Bagaimana mungkin orang ini akan diruqyah sementara dirinya tidak bisa membaca Al-Quran? Dan ujung-ujungnya punten, dia tidak membaca Quran. Maka alangkah baiknya kalau seandainya untuk meruqyah, ruqyahlah sendiri. Dengan cara apa? Ayat-ayat ruqyah, baca sendiri, itu lebih nyaman, lebih indah, dan lebih agung. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang meruqyah, tanya dulu. Punten, melalui majelis ini, apabila ada di antara teman kita yang bisa meruqyah, lalu tolong sampaikan kepada mereka, jadikan syarat apabila ingin diruqyah dengan saya, kamu harus bisa baca Quran. Maka saya akan ajarkan kamu untuk baca Quran. Begitu. Iya. Kadang-kadang setelah diruqyah pergi. Setelah itu dia nggak bisa untuk baca Quran. Ada apa-apa, ruqyah lagi. Ada apa-apa, ruqyah lagi. Mendingan baca ayat Al-Qur'annya sendiri. La yastarqun. Yang kedua, la yaktawun. Ataupun punten, apa yaktawun itu kai. Kai itu apa? Kai ini, kai pengobatan dengan menggunakan apa coba? Besi panas sampai merah. Di tempat yang sakitnya mana, biasanya dia sangat tahu tempat-tempat urat yang akan menyambung kepada penyakitnya itu. Maka dia misalnya di punggung, misalnya daerah mana, besi panas, sudah panas itu langsung ditempelkan di sini. Tss, gitu ya. Sampai di tempat ini. Itu kai. Sampai para ulama mengatakan akhiru dawa al-kai. Terakhir daripada obat itu adalah kai. Tapi beberapa ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang paling menyakitkan, obat seperti ini. Maka beberapa ulama menyatakan hal ini adalah punten, tidak untuk dilakukan.
Iya, akhiru dawa al-kai. Itu dia. Punten, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la yaktawun. Maknanya adalah ketika sakit jangan gunakan kai ini. Kenapa? Agar istilahnya, maka ada mengatakan ini ma'al karahiyah. Bahkan ada mengatakan bukan ini bagian daripada syariat. Karena begini kenyataannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Carilah obat yang kira-kira bisa untuk kita ini, punten, mungkin tidak menyakitkan atau seperti apa, silahkan. Layak taubun, ini tidak menggunakan kai. Besi kadang-kadang tidak satu tempat ibu bapak. Misalnya ada 4 tempat, maka setelah 4 tempat itu besi yang 4 itu langsung ditempelkan bebarengan, gitu ya. Dan memang sakit dan dia harus gigit apa? Gigit sapu tangan atau apa karena menahan rasa sakitnya. Gitu ya. Seperti itu. Kami bukan pernah menyaksikan orang yang dikai, tapi kami pernah menyaksikan bekas dikainya itu seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang sakit di mana, sakit di bagian mana, orang juga yang mengkai itu ahli di dalam untuk menggunakan pengobatan tersebut. Namun alangkah baiknya tidak untuk digunakan seperti itu. Punten, iya, karena memang yang namanya penyakit itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya, betul. Bahkan tidak ada orang yang didapatkan rasa sakit kecuali dia mendapatkan apa? Coba apa? Ampunan dosa. Bunda, punten, ayahanda, tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Mungkin kalau disuruh ngitung dosa kita terlalu banyak. Terlalu banyak dosa ini. Tapi begitu kita sakit, dosa itu berguguran ibaratnya daun yang berguguran dari dahannya ketika musim gugur. Berguguran dengan penyakit itu. Masya Allah. Iya. Tapi jangan pernah berpikir mengatakan, oh kalau gitu kenapa Allah atau Rasulullah mengajarkan kita untuk minta sembuh kalau penyakit itu menggugurkan? Bisa dipahami nggak bunda? Kalau penyakit itu menggugurkan, kenapa minta sembuh kepada Allah? Kan menggugurkan penyakit itu, menggugurkan dosa. Kenapa minta sembuh? Apa jawabannya? Karena apabila Anda sembuh lalu menggunakan kesembuhan itu dengan ketaatan kepada Allah, itu mengisi amal baiknya. Penyakit menggugurkan dosa, sembuh mengangkat amalan. Bisa dipahami bunda? Coba melihat jenazah 1 qirat, mengantarkan sampai ke kuburannya 1 qirat, dia dapat 2 qirat. 2 qirat, 1 qirat itu apa? Sebesar gunung Uhud terbuat dari emas. Itu bisa dikerjakan bagi orang yang apa? Sehat. Sholat subuh di masjid, lalu duduk i'tikaf sampai matahari syuruk keluar, lalu sholat 2 rakaat, pahalanya apa? Haji umrah, sempurna. Masya Allah. Mau infak, mau wakaf, berarti apa? Sehat. Kenapa? Mencari nafkahnya. Berarti dengan mengatakan kenapa katanya sakit itu dapat menggugurkan dosa, lalu ada doa untuk menyembuhkan dari penyakit. Untuk apa? Karena saat dia sehat, iya, maka dia dapat mengumpulkan amalan yang dicintai oleh Allah dan berlipat ganda. Maka itulah ketika kita minta sembuh. Jadi ketika kita sembuh itu adalah modal untuk mengumpulkan amalan-amalan soleh. Lalu ketika sakit, ini adalah menggugurkan dosa-dosa bagaikan dedaunan yang rontok yang jatuh dari pohonnya. Subhanallah. Nah ingat, la yaktawun, ini yang 70.000 orang. Selanjutnya la yatatayyarun, itu istilahnya nggak kedukun lah, ataupun dengan mengatakan kata-katanya tidak meramal nasib. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kisah yang luar biasa, masya Allah. Iya, ketika kami melaksanakan ibadah haji kemarin, ada orang yang mendengar dari salah satu jamaah ini uangnya nyangkut di luar. Iya, saya sudah izin sama orang ini tuh menyampaikan contoh ini. Uangnya nyangkut di luar. Iya, uangnya itu nyangkut di luarnya itu kira-kira 1 M lebih, nyangkut di luar. Dan dia ini, subhanallah, padahal teman baiknya, lalu dia berpikir dengan mengatakan, aduh kayaknya dia bayar enggak ya. Akhirnya tumbuhlah benci sama orang itu. Karena apa? Karena ngulur-ngulur waktu untuk pembayarannya. Akhirnya, iya, kita hanya menyampaikan ketika mau ke Arafah, tolong bersihkan hati, tidak ada kebencian kepada siapapun. Termasuk, itu kita tidak tahu, termasuk kepada orang yang mungkin menyakiti Anda, yang mungkin membohongi Anda, tolong maafkan. Subhanallah. Setelah itu tolong doakan. Apabila dia punya hutang, mungkin dia ingin bayar tapi nggak ada uangnya, maka doakan agar usahanya berhasil.
kebayang sama dia. Iya deh, saya coba doain gitu. Didoakanlah, ya Allah, mudah-mudahan orang yang punya hutang sama ya saya itu dilancarkan usahanya, disukseskan usahanya, bla 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 segala macam. Dia doa. Selesai doa, datang ke rumah kemarin itu, datang ke rumah, tapi mau penasaran. Dia cuma mau nanya gini, pertanyaannya mungkin dalam hatinya, karena memang dia tanya, saya mau bilang, mau curhat. Ada orang yang pernah minjem bla 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 gitu, tapi belum disampaikan. Baru disampaikan tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Maaf ya, baru bisa bayar 450 dulu, nanti insya Allah bayar. Dia langsung kayak, alhamdulillah ini baru didoakan begitu. Lalu dia katakan, subhanallah, saya doakan dia agar usahanya sukses, bayar 450. Lalu saya katakan, abang doanya kurang afdol, kurang cinta, kurang khusyuk. Coba kalau sepenuh hati mendoakannya, yakin mendoakan, pasti bayar full. Dia bilang, iya memang saya agak ragu waktu doanya. Bener nih katanya. Ya, sampai dia tertawa, jadi dengan doanya tuh bener nggak, ya udah dah saya doain aja lah kali-kali gitu. Akhirnya ya karena kurang full ya udah 450 aja. Subhanallah, akhirnya dengan yakinnya saya langsung sampai akhirnya dia katakan kata-katanya, ucapannya semangat, karena orang-orang masih muda gitu. Semangat bro, terima kasih bro, silakan lanjut saja, santai saja, nanti kita akan berjuang sama-sama untuk untuk bisnis lagi bareng, silakan, masya Allah, didukung. Ternyata subhanallah, punten, kata-kata ini la yatatayyarun, artinya jangan menebak-nebak nasib. Kadang-kadang ada orang fotonya dilihat, menurut kamu ini orang baik nggak? Ya mana tahu. Iya. Dibawa fotonya dengan mengatakan, ini beberapa kali ke kami juga mengatakan, coba pakai kasyaf, pakai basirah, tatap wajahnya, kira orang baiknya. Ya nggak tahu, saya nggak kenal. Iya, dan Rasulullah pun ingin mengenal seseorang itu paling tidak harus coba makan bersama, harus berada dalam safar, harus tinggal bersama, baru tahu. Ini melihat fotonya, mana tahu orang itu seperti apa. Iya, kelihatannya seperti apa kita tidak tahu. Maka kita katakan kita tidak tahu, ya sudah istikharah saja. Insya Allah dengan istikharah Allah tunjukkan. Nah punten, jadi ingin mendapatkan yang 70.000 ini, satu, tidak yang namanya ruqyah, tidak minta di ruqyah. Iya. Yang kedua, tidak menggunakan pengobatan kai. Dan yang ketiga ini adalah tidak meramal nasib atau seperti apa, dan beginilah kenyataannya. Maka punten, yang 70.000 orang ini, masya Allah tabarakallah, langsung Allah masukkan ke dalam sorga. Sepunten, lepas daripada hisab sebelum hisab ini dibuka. Ulangi lagi, begitu hisab ini dibuka tapi belum dimulai, Allah sudah pilih 70.000 orang yang bebas hisab, tanpa hisab. 70.000 orang ini, masya Allah tabarakallah, padahal hisabnya belum dimulai. Ini yang pertama untuk kita ketahui, ya Rabbana, ternyata demi, mudah-mudahan kita salah satu ataupun kita semuanya masuk daripada yang 70.000 itu. Amin ya Rabbal Alamin. Aminnya ragu kayaknya, amin kayaknya nggak mungkin. Nggak apa-apa, yang penting masuk surganya kita ya. Kayaknya ya berat sih, gimana ya 70.000 itu, tapi ya mudah-mudahan, namanya juga doa, apalagi keinginan kita yang masya Allah mencintai Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Masuk untuk bebas daripada hisab. Pertanyaan selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Yang pertama kali dihisab, siapa yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Perkataan dalam kitab-kitab yang coba kami ringkas dan kami lihat, subhanallah, Bunda tahu, yang pertama kali Allah hisab itu adalah, masya Allah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata-katanya begitu jelas sekali dalam suratul A'raf, iya, di ayat 6 ini dengan kata-kata falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Artinya yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah para nabi. Hai Adam, selama engkau hidup di dunia, aku angkat engkau menjadi nabi, apa yang telah kau lakukan selama kenabian itu aku berikan kepadamu. Tanggung jawab nabi yang telah aku berikan kepadamu, pangkat yang aku berikan kepadamu, telah kau apakan dunia ini, bumi ini, pangkat nabimu itu telah kau gunakan untuk apa? Nabi Adam ditanya, Nabi Sis ditanya, Nabi Idris ditanya, Nabi Nuh ditanya.
Semua para nabi ditanya dengan tugas kenabiannya. Berikut dengan umatnya. Berikut dengan umatnya. Nabi Idris datang. Lalu apa? Umatnya datang. Hai Idris, punten, apa yang telah kau lakukan selama engkau menjabat jadi nabi? Nabi Idris akan menjawab. Semua para nabi menjawab, selama aku menjadi nabi, aku telah menjadikan manusia untuk mengetahuimu ya Rabb, dan aku telah memanggil umatku untuk bertauhid kepadamu. Hai umat yang hidup di zaman Nabi Idris, apakah engkau pernah mendengar ajakan Idris untuk menyembahku? Umatnya menjawab, iya, kami tahu Idris adalah orang soleh, dia adalah nabi yang telah mengajak kami untuk bertauhid. Bagus, Idris, bebas. Nabi Musa pun demikian, Nabi Ibrahim pun demikian, dan umatnya semuanya adalah mengakui terhadap kenabiannya, kecuali ada satu umat yang tidak mengakui terhadap kenabian nabinya. Ada yang tahu nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa yang tidak mengakui kalau itu adalah nabinya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang namanya umat Nabi Nuh, bandelnya luar biasa. Iya, sampai di akhirat nggak ngaku dia. Subhanallah, itu umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh ini banyak. Sampai Nabi Nuh ini berdakwah 950 tahun. Sampai astagfirullahaladzim, kalau Nabi Nuh sedang berdakwah, semua orang memasukkan tangannya ke telinga, nggak mau dengar. Iya, nggak mau dengar. Bahkan kalau bukan hanya seperti itu, menutup bajunya, dibuka mungkin kancingnya, lalu setelah dimasukkan, dikerudungin itu. Coba kalau saya tausiah di sini terus ibu semuanya begini, pulang saya Bu. Benar, pulang saya Pak. Ngapain saya mau bicara semua ibu bapak ngomongin? Kalau nggak saya tausiah terus ibu bapak begini, menutup wajahnya terus begini, nutup gitu ya, sehingga nunduk depan saya tidak mau dengar, saya juga pulang. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, masya Allah, 960 tahun itu dahsyat sekali. Dakwahnya terus sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam melihat daripada kenyataan ini, doa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ini orang-orang ini nih sudah berwasiat antara keturunan dan keturunannya untuk menjauhi Nuh. Misalnya gini, orang tua punya anak, nah ingat ya, jangan pernah ikutan orang itu, Nuh itu bahaya itu. Jadi sudah turun temurun itu, sudah turun temurun kalau cucunya, anaknya nggak boleh sama sekali ikut kepada Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh berpikir mengatakan, ini orang ini akan melahirkan bandel. Kayaknya nggak bakalan selesai untuk berdakwah di sini kecuali punten, tuntaskan, wafatkan semuanya, sisakan hanya orang-orang yang beriman saja. Itu doanya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini orang kafir walaupun satu orang. Maka Allah kabulkan. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah menyatakan ini, kalaupun nanti punya anak, anaknya udah diwasiati sama orang tuanya, jauhi Nuh. Anaknya suruh jauhi Nuh, jauhi. Jadi pesan singkatnya di antara mereka, awas ya jangan ketemu Nuh ya. Kalau ketemu di tengah jalan langsung, "Hai, apa kabar? Baik ya? Hati-hati ya, jauhi Nuh ya." Ya. Jauhi Nuh ya, gitu. Jadi itu sudah menjadi message utamanya, syiarnya. Sudah seperti itu, jauhi Nuh. Maka Nuh alaihissalam mengatakan ini susah untuk melakukan. Maka Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Saat itu ya Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, isna'il fulka bi'ayunina. Hai Nuh, buatlah apa namanya? Perahu. Bi'ayunina, dengan wahyu yang akan kami berikan kepadamu dan kami akan membimbingmu. Maka ibu bapak tahu Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Itu tidak langsung bikin kapal, tapi apa? Dari mulai nanam pohonnya. Nanam pohon. Kalau nanam pohon lama nggak kira-kira tuh? Pohonnya ditanam dulu, habis itu numbuh gede, setelah besar baru ditebang, lalu dibuatlah. Lama. Maka ketika Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman menanam pohon, orang-orang bingung. Sekarang kok jadi petani, kemarin Nabi nih. Nanam apa sih dia? Oh ternyata dia tukang kayu, sekarang yang ditanamnya kayu gede-gede.
Sampai istihzanya, ya Nuh, akunta najjaran ba'da an kunta nabiyya. Nuh, kamu ini sekarang menjadi tukang kayu ya setelah kemarin jadi nabi? Udah pensiun jadi nabi? Nabi Nuh nggak jawab, biarin aja. Tinggalkan saja apa yang mereka hinakan, dibiarkan. Ibu bapak, apa yang terjadi? Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirnya Nabi Nuh ini naik perahu dan setelah itu tenggelam semuanya. Selamatlah Nabi Nuh. Punten, kelak di akhirat. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi? Begitu di akhirat dipanggil Nabi Nuh. Ya Nabiullah Nuh alaihissalam, kemari, umatnya datangkan. Apa yang telah engkau lakukan tentang kenabian yang aku berikan kepadamu? Derajat pangkat seorang nabi yang aku berikan kepadamu, apa yang telah kau lakukan tentang kenabianmu? Itu jawaban Nuh alaihissalam. Oh, kami dengan kenabian ini kami telah mengajarkan dan berdakwah, memperkenalkan umatku kepadamu selama 950 tahun. Oh, bagus Nuh. Sekarang, hai umat Nabi Nuh, kenal dengan orang ini? Bengong. Bukan nggak kenal, emang bandel. Mereka mengatakan, enggak. Bukankah orang ini nabi yang telah mengajarkanmu untuk bertauhid? Enggak. Aku kenal sih dia, tahu wajahnya, cuma nggak pernah tuh ngajak-ngajak beriman. Astagfirullahaladzim. Itu bandel tingkat dewa kali itu. Iya, tingkat tinggi. Kenapa? Sampai dia ini, astagfirullahaladzim, punten. Ya bahasanya, kenapa? Karena sampai dia ini, punten, bandelnya luar biasa. Sampai dirinya ini, punten, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai tingkat dia di akhirat kekeh tidak mau beriman. Kepada siapa? Nabi Nuh. Enggak. Aku lihat wajahnya, aku tahu wajahnya, tapi nggak pernah ngajak saya beriman. Nggak pernah saya diajak untuk mengenal Allah. Nggak pernah. Nabi Nuh alaihissalam, ya Rabb, ini umatku. Aku tahu wajah-wajah mereka dan aku telah mengajaknya. Mereka jawab, enggak pernah. Subhanallah. Lihat keadilan Allah yang luar biasa. Yang mana pada waktu itu adalah Allah yang ma'adil. Tidak mungkin Nabi Nuh akan diselamatkan dari masalah ini kecuali ada saksinya kalau Nabi Nuh itu adalah nabi. Ibu bapak tahu apa yang terjadi? Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Langsung, Nuh, apa yang akan kamu lakukan saat ini saat umatmu tidak lagi mengakui kalau kamu nabinya? Lalu Nabi Nuh alaihissalam, datangkan saksi yang lain ya Rabb, bukan umatku. Siapa? Aku ingin datangkan umat Muhammad. Subhanallah. Hadirkan umat Muhammad di hadapanku ya Rabb. Umat Muhammad, iya, datangkan umat Muhammad. Kita semuanya, Masya Allah, yang tahu sejarah ini, yang tahu majelis ini, yang tahu kejadian ini, datanglah umat Muhammad berbondong-bondong. Kalian umat Muhammad, apakah kalian tahu ini adalah seorang nabi, namanya Nabi Nuh, dan memang ini adalah Nuh alaihissalam yang aku angkat jadi nabi. Dan Nuh telah berdakwah kepada umatnya. Dia mengatakan demikian, tapi umatnya sama sekali tidak mengakuinya. Hai umat Muhammad, apakah engkau bersaksi kalau Nuh ini adalah seorang nabi yang telah menyampaikan akidah? Jawaban kita umat Muhammad mengatakan, iya ya Rabb, kami bersaksi kalau Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang telah menyampaikan syiarnya selama 950 tahun. Namun umatnya bandelnya luar biasa, tidak mau mengakuinya dan tidak mengikutinya, sampai Allah hancurkan umatnya dengan air yang menenggelamkannya. Kata siapa itu? Kata kita umat Nabi Muhammad. Maka Allah katakan, Nuh, ternyata engkau ada yang bersaksi kalau engkau seorang nabi. Itu orang-orang kafir itu, punten, umat Nabi Nuh masih protes. Ya Allah, siapa mereka yang bersaksi tentang kenabian Nuh ini? Dia hidup di zaman mana? Apakah dia lihat Nabi Nuh? Apakah dia lihat tentang Nabi Nuh? Atau lihat orang ini waktu berjuang? Mereka kan nggak tahu, terlalu jauh jaraknya di antara kami dengan mereka. Itu perkataannya, ngeyelnya luar biasa itu. Lalu Allah katakan dengan tegas, hai umat Muhammad, kamu tahu dari mana ini semuanya? Kamu tahu dari mana kalau Nuh ini seorang nabi yang telah berdakwah?
Apa umat Nabi Muhammad mengatakan? Kami tahu, karena firman-Mu yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quran, letaknya dalam surat Nuh, dan itu menceritakan tentang kisah Nabi Nuh yang ada dalam Al-Quran, dan Quran ini firman-Mu, dan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh-Mu. Melalui Quran inilah kami tahu Nuh itu seorang Nabi. Masya Allah, hafalkan itu ibu bapak, nanti jawabannya begitu. Nanti di situ nggak tahu dulu, iya dari mana kita tahu, lupa waktu itu di Al-Hakim kita ngomong apa jawabannya. Karena kita kan beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita tahu tentang keadaan seperti itu kan, kejadiannya apa itu dalam surat Nuh itu digambarkan seperti apa. Ibu pasti, insya Allah ibu bapak penasaran, saya nanti pulang dari sini baca surat Nuh seperti apa. Iya, biar nanti saya menjadi saksi. Untuk apa? Untuk daripada umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi kalau Nuh alaihissalam seorang nabi. Disitulah gelar yang indah untuk kita sebagai umat Muhammad. Beberapa para ulama bahkan menyampaikan dalam tafsirnya dalam suratul Baqarah ayat 143, ibu bapak, ada kata-kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ummatan wasata adalah aku atau kami telah menjadikan kalian ini adalah umat yang adil, pembawa keadilan, pembawa kebenaran. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Subhanallah, iya, wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Ini kata-kata dengan mengatakan bahwa ummatan wasata ini adalah gelar umat Nabi Muhammad yang digambarkan ummatan wasata, artinya umat yang membawa keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi nabi yang tidak diakui oleh umatnya kalau dia adalah nabi. Dan kita yang tampil, maka gelar kita adalah disebut dengan ummatan wasata. Artinya adalah umat yang membawa keadilan. Pembawa keadilan kita menjadi saksi kelak di akhirat ini. Jadi setelah para nabi diadili semuanya dan semua orang menyaksikannya, kita akan menyaksikan keadilan itu ibu bapak. Hisab itu dilihat, subhanallah. Setelah selesai baru Allah berikan yang namanya punten, digambarkan. Ini kita nanya nih, habis ini siapa yang diadili, habis ini siapa diadili, habis ini siapa diadili, gitu kan? Ternyata dalam beberapa riwayat, usikum ya nafsi bitaqwallah, ya, Allah kumpulkan para binatang. Binatang semua dikumpulkan, semua binatang dikumpulkan. Sampai kita bertanya, binatang diadili, binatang akan dihisab. Allah lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, iya, dengan mengatakan la tu'dannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqal syatil jalha min syatil qarna. Artinya gini, nanti keadilan yang Allah akan tegakkan bahkan kepada hewan. Ini lihat hewan, apabila ada hewan yang punya tanduk nyeruduk kepada hewan yang tidak punya tanduk sampai yang tidak punya tanduk itu mati, maka kelak di akhirat akan dibangkitkan dan hewan yang menyeruduk waktu di dunia untuk diseruduk seperti yang dilakukan di dunia. Bisa dipahami ya? Sekarang coba ada beberapa pemburu misalnya macan makan apa, menggigit apa, kudanya dimakan oleh macan sehingga kelak di akhirat dibalikin seperti itu. Maka dihukumi dengan keadilan yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa bunda. Jadi ketika hewan itu dibangkitkan oleh Allah, lalu Allah akan memperlihatkan bagaimana saat itu yang berbuat zalim kepada hewan yang lainnya diterkam, dihajar, dimatikan, dibunuh, maka itu akan terbalik dan dinyatakan untuk dibalasnya. Setelah semua terbalas, selesai semuanya, lalu Allah katakan dengan kata-kata yang lain. Apa kata-katanya? Kuni turaba. Setelah semua siap, setelah selesai semuanya, telah menghukumi daripada yang telah dizoliminya atau yang telah tersakitinya, maka saat itu, Masya Allah, tabarakallah, Allah menyatakan kepada semua binatang, kuni turaba, jadilah kalian semuanya turab. Turab itu apa? Apa turab itu? Debu. Jadilah kalian ini pasir, jadilah kalian tanah. Maka saat itu semua binatang menjadi tanah dan hancur lebur menjadi debu. Bisa dipahami? Berarti dihisab apa enggak tuh?
Dihisab? Tidak dapat hisabnya, tapi yang ada hanya pembalasan bagi binatang-binatang yang telah menyakiti yang lainnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Maka saat itu kuni turaba, jadilah kalian debu. Punten. Manusia saat menyaksikan pengadilan, para nabi menyaksikan. Saat menyaksikan para binatang yang sedang punten dibereskan urusannya, menyaksikan. Setelah itu manusia berkata, ini bagaimana cara mengadilinya ya? Bagaimana cara hisabnya untuk binatang? Tiba-tiba dengan tegas mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian wahai binatang semuanya menjadi turab. Turab itu menjadi pasir. Ibu bapak tahu orang-orang kafir begitu binatang itu jadi turab, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ada surat apa itu ya? Surat apa ya? Al-Ikhlas apa ya? Al-Falaq, surat apa ya? Surat apa ya? An-Naba. Ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada waktu itu orang-orang kafir menyatakan dengan mengatakan, ya Allah, alangkah baiknya aku ini menjadi pasir saja, menjadi debu saja. Kenapa? Nggak kena hisab. Nggak kena hisab. Maksudnya dengan mengatakan, aduh enak banget ya hewan mah nggak dihisab, langsung jadi debu. Kenapa? Karena mereka mengetahui orang kafir ini akan berhadapan dengan hisab yang panjang. Belum jabatannya, belum hartanya, belum kehidupannya, belum nyawanya, belum apa dan belum. Maka orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Dia sudah putus asa duluan. Ya laitani kuntu turaba. Subhanallah, mengerikan sekali. Kita lanjutkan, ya. Maka saat itu barulah setelah binatang ini dijadikan debu, mulailah kepada manusia. Subhanallah. Kepada kita. Kepada kita. Semuanya akan dihisab. Saya persingkat untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan ini. Pertama, kalau digambarkan kepada orang-orang kafir, itu dengan mengatakan la hisab lil kafirin. Orang kafir ini tidak ada hisab bagi mereka. Kenapa? Apa yang mau dihisab? Karena dia tidak ada kesempatan untuk dihisab. Karena tidak punya la ilaha illallah. Hisab itu semacam ujian, semacam perhitungan. Dia lolos apa tidak? Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Contoh-contoh begini. Yang terdekat di sini universitas mana nih? Yang paling ma'ruf, yang paling gampang kita ada IAIN misalnya kan? IAIN di mana letaknya? Ciputat, besar gitu kan IAIN. Saya tanya sama Ibu Bapak punten, apakah setiap yang di IAIN itu, baik yang di dalam kampusnya atau di luar kampusnya atau tiap hari ke IAIN, apakah setiap yang ke kampus IAIN itu mahasiswa? Tidak, belum tentu. Makanya dibilang mengatakan, Bapak putra ada berapa? Saya ada 3 putranya. Masya Allah. 3 Pak? Iya. Yang satu anak paling besar mah di Unpad. Masya Allah. Yang kedua ITB. Masya Allah. Ketiga mana? IAIN. Kuliah bukan jualan. Nah, istilahnya apa? Punten bahasanya ya. Bahasanya iya. Universitasnya disebutkan, tapi belum tentu dia itu seorang mahasiswa. Iya. Nah punten dengan matan. Ingat. Begitu datang ujian, apakah setiap yang datang IAIN dikasih soal apa tidak? Untuk yang dikasih soal itu siapa mereka? Mahasiswa yang punya kartu mahasiswa. Kalau tidak punya kartu mahasiswa ini, dia tidak akan pernah mendapatkan pertanyaan tentang ujian daripada punten penaikan kelas. Yang diuji ini hanya para mahasiswa saja. Apabila bukan mahasiswa, maka dia tidak diuji. Persis. Yang dihisab itu adalah orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dihisab. Kenapa? Apa yang mau dihisab? Orang dianya juga punten nggak punya kartu daripada bitaqah la ilaha illallah. Maka punten, tolong camkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga itu adalah la ilaha illallah. Ingat, ulangi lagi, saya ulangi lagi nih. Yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga itu adalah apa?
La ilaha illallah. Dan yang menentukan tingkatan sorga kita ini di tingkat berapa, itu amalan ibu dan bapak. Bisa dipahami ibu bapak? Ulangi lagi untuk dipadatkan nih. Yang menjadikan kita menjadi ahli sorga apa? Iman kita, Islam kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang menyebabkan kita bisa menjadi ahli sorga. Adapun tingkatan sorga yang akan kita dapatkan itu tergantung apa? Amalannya. Amalannya banyak, sorganya makin tinggi. Amalannya kurang, ya sorganya di bawahnya. Maka itulah Rasulullah dengan tegas mengatakan, kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga dengan amal-amal kalian. Jadi bukan dengan amal kita, bukan. Tapi apa? Dengan iman. Ada nggak amalannya bagus tapi tidak punya iman? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Punten ya, setiap hari kurban itu ada teman kami, mudah-mudahan dapat hidayah. Saya atau kami sudah berteman dengan dirinya udah cukup lama. Subhanallah, bahkan beberapa kajian suka datang, tapi belum beriman. Iya, dan punten kalau pas lagi kurban dia bilang nyumbang sapi ya. Saya bilang bukan kurban tapi ya kurban untuk orang Islam saja. Nggak apa-apa, apa aja ngomongnya lah, bicaranya terserah. Yang penting saya mau ikutan. Emang kenapa ikutan? Pokoknya kalau saya sudah sedekah, rezeki saya lancar. Dibayar tunai langsung. Kenapa? Punten, Allah itu maha baik. Siapapun yang melakukan kebaikan Allah balas, walaupun dia orang kafir. Tapi kalau orang kafir balasannya hanya di dunia tanpa di akhirat. Nah punten, apakah amal soleh ini bisa menjadikan diri kita ahlu surga? Amal soleh itu menjadikan penentuan kita tingkatan surga. Sehebat apapun amal solehnya, tidak punya iman, mentok, nggak bisa masuk. Tapi kita punya iman, punten, sertakan dengan amal soleh, bisa masuk dalam surga, mendapatkan tinggi derajatnya. Maka cek dalam Al-Quran, berapa banyak yang berdekatan iman dan amal soleh. Ada nggak? Ini semuanya ibu bapak hafal. Kalau nggak hafal, selesai kajiannya. Kenapa? Kecewa. Illalladzina amanu. Wah, sudah, kita lanjut pengajiannya. Iya, surat apa itu bapak? Surat apa? Surat apa? Masya Allah, Al-Asr. Coba ya, wal asri, gitu kan? Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi tidak illalladzina amanu wa tawassaw bil haq, tidak. Tapi untuk menyiarkan iman dan amal soleh. Karena iman menjadikan ibu bapak ahli sorga, amal soleh menentukan tingkatan sorga. Itu dia. Jadi kalau saya mengatakan apa sih pentingnya amal soleh, menentukan tingkatan surga. Tapi kalaupun orang itu mengumpulkan amal soleh tapi tidak punya iman, nggak bisa masuk ibu bapak. Maka tidak boleh ditinggalkan antara iman dan amal soleh. Ibu punya iman dan sekarang sedang mengumpulkan amal soleh dengan tahajud, dengan duha, dengan zikir, dengan silaturahim, dengan majelis ta'lim, dengan sedekah, birrul walidain. Itu amal soleh apa bukan? Untuk menentukan tingkatan surga setinggi-tingginya. Maka tidak boleh puas dengan amal soleh. Imannya pertebal. Dengan cara apa? Dengan cara amal soleh. Itu Masya Allah, sekaligus ketika melakukan amal soleh, iman makin tebal. Melakukan amal soleh, iman makin tebal. Seperti itu. Ulangi lagi. Iya. Dan punten, nanti bagi orang yang kafir tidak ada hisab. Ini perkataan para ulama. Iya. Kenapa? Ya bagaimana mau dihisab? Tapi yang orang mukmin, persingkat saya gambarkan, orang mukmin ini ada dua. Orang mukmin, saya tanya kira-kira sama ibu bapak, di luar Nabi, Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, kita punya dosa nggak kira-kira? Punya ya, alhamdulillah. Taubat kan? Taubat. Ada yang tidak ditobati kan? Mungkin ada juga karena lupa. Lihat ibu bapak, dalam hadis ini, masya Allah, saya singkat, iya, dengan mengatakan, yadunu ahadukum min rabbi hatta yadu'a kanafahu alaihi fayaqul amilta kada wa kada fayaqul na'am wa yaqul amilta kada wa kada fayaqul na'am. Subhanallah, ini kata-kata iya, yukirruhu thumma yaqul inni satartu alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Masya Allah, ini ada dalam Sahih Bukhari. Kata-kata indah bagi orang yang beriman. Lalu orang ini, Masya Allah,
Memang siapa sih di antara kita yang hadir di sini yang tidak melakukan kesalahan? Selalu ada. Tapi dia bertobat, istighfar, dia bertobat. Kelak di akhirat dengan kata-kata yang sangat indah. Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Dalam Al-Quran juga ada kata-kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura fa amma man utiya kitabahu biyamini. Itu kan, ini yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dihisab dengan mudah. Caranya bagaimana? Ada orang mukmin ditanya oleh Allah, kamu tidak sholat ya? Iya. Kamu jam sekian kamu tidak misalnya kamu telah menyakiti orang tuamu ya? Iya. Kamu tanggal sekian kamu tidak boleh zakat padahal kamu sudah ada waktu itu ya? Iya. Kamu telah tanggal sekian melakukan dosa bla bla. Iya. Semua diakuinya. Semua diakuinya. Karena dia pun telah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ada nggak ibu bapak punten? Ada nggak yang sekarang ibu bapak dosa lalu kita minta ampun kepada Allah? Pasti ada. Tapi mungkin ada di antara kita yang punya dosa, yang mana dosa ini cukup ibu yang tahu. Dengan orang bersangkutan saja tidak ada yang tahu kecuali Allah. Taubati itu. Maka nanti Allah akan buka di depan ibu, depan bapak. Bukankah kamu tanggal sekian boleh lakukan itu? Iya. Bukankah sekian tanggal sekian? Iya. Kamu tidak sholat? Iya. Kamu tidak puasa? Semua diakuinya. Maka setelah itu dengan tobatmu yang kau kerjakan, aku tutup aibmu saat di dunia, dan hari ini aku ampuni kamu. Dan silahkan ambil kitab di dengan tangan kananmu, masuklah dalam surgaku. Masya Allah, luar biasa. Itu pentingnya taubat itu, luar biasa. Iya. Kenapa? Dengan mengatakan ya Rabb, maka punten ibu bapak. Kalau ibu bapak taubat bukan hanya ya Allah ampuni dosa saya, tidak. 3 permintaan. 1, ya Allah ampuni dosa saya. 2, ampuni karena saya telah bertobat. Yang ketiga, tutupi aib saya. Itu 3 ini, pegang. Iya. Lagi, ampuni dosa saya. Ya Rabb, ampuni dosa saya. Yang kedua, dan keduanya, maafkan aku karena aku telah bertobat. Ada nggak tobatnya dinanti-nantikan? Ketika orang itu menanti-nantikan tobat, itu bagian daripada dosa. Ya Rabb, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampuni karena saya baru tobat sekarang ini. Ampuni karena saya telah tobat. Yang ketiga, ya Allah, Engkau yang maha menutupi aib, maka tutuplah aibku ini. Itulah permohonannya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup daripada apa yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bisa dipahami sampai di sini ya. Setelah itu apa? Maka yang pertama mengatakan ya Rabb, ya aku akui. Ya Allah, aku akui. Karena di dunia dia sudah merasa